Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya. Dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu? Dan dia bilang, Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang samamu, Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga. Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan. Darah di baju saya. Karena mimisannya. Ya. Di situ. Oh Tuhan, saya bilang. Kenapa ini harus terjadi pada keluargaku Tuhan? Enggak. Saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ. Ya. Itu ada saksi ya. Yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya, betapa kurusnya dia, betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan iman itu. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi ini ada yang double Fandi atau siapa saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih. Aku udah mute. Oh aku yang ini ya, bentar. Halo. Sudah kedengeran suaraku nggak? Tadi aku salah ini. Tes. Udah bagus. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya? Kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga. Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli. Walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya. Lalu dia katakan bahwa, nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau, Kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan. Makanya berdakwah itu di sini saya belajar. Bukan hanya kami para apologet, bukan jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet,
tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga, hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan dan Kak D.